Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya strategi trading untuk mencari cuan banyak ya, atau cuan baker. Nah, ini strategi yang sering saya pakai dan mungkin belum banyak yang share ya di luar sana, belum banyak yang membaginya. Dan ini nanti saya akan bagi by stepnya ya. Mungkin teman-teman mau mencoba ya silakan ya. Tapi ini tak disclaimer ya bahwa di sini hasil ini ya. Ini yang saya bagikan hasil riset pribadi atau pengalaman saya sendiri ya. Jadi nanti ada perbedaan di luar ya, maklum aja, harap maklum, dan mungkin itu perbedaan strategi trading aja ya. Oke, dan tak disclaimer lagi, kalau ada penyebutan emiten itu bukan rekomendasi saham ya. Oke ya, kita lanjut. Oke, saya menggunakan ini ya. Dan saya menggunakan screening saya. Ini screening saham 52 week low high ya, low high. Dan ini FL saya ya, pakai FL dari AMI Broker. Nah, ini caranya ya mudah ya. Kemarin ini tak pakai cash, cashnya saham kios ya. Karena ini yang baru-baru ini salah satunya dapatnya kios ini ya. Nah, kemarin kena screening itu tanggal ini ya, tanggal 7 ya, di saham saham kios. Nah, gini. Nah, ini tanggal 7 ya, tanggal 7, ini 7. Untuk cara screeningnya gampang ya. Untuk teman-teman yang pemain yang udah beli FL bundle ya, sekalian tak kasih totalnya. Jadi teman-teman yang mau beli FL bundle untuk screening ini ya silakan PM ya untuk admin di deskripsi, nanti tak kasih linknya ya. Ini caranya gampang, tinggal masuk ke sini ke screeningnya teman-teman ya. Terus cari ini ya, ini FL screening di 52 week low ya. Nanti tinggal screening aja, open, terus screen ya, tinggal set tanggalnya. Nah, pas kemarin tuh tanggal 7 guys dapatnya. Jadi mungkin per hari, kalau saya biasanya sore atau malam tuh ngecekin per hari ini. Terus saya nyari emiten yang dekat 52 low-nya ya, 52 low-nya dengan close-nya guys ya. Dengan close-nya ini yang paling dekat yang mana? Karena kenapa? Yaitu harga terendahnya selama 1 tahun ya. Nah, jadi emiten yang terendahnya 1 tahun ya, artinya itu udah murah ya. Tinggal kita nyari titik entry-nya yang pas saja. Nah, jadi udah harga diskon-diskonan. Setelah ini kemarin tuh saya dapat emiten namanya kios ya. Emiten dengan tinkernya kios ini ya, tanggal 7 ini saya dapat kios. Untuk low-nya di 220 ya, itu tanggal 4 nya karena belum muncul screeningnya ya. Terus berikutnya ada close-nya ya, atau harga last-nya tuh di 252. Jadi ini deket banget ya, tinggal 30 poin. Jadi posisi kayak gini, terus cek chartnya ya. Nah, cek chartnya. Setelah boleh ngecek pakai broker ataupun pakai trading view silakan. Nah, ini pernah low-nya di sini ya. Nah, ini low-nya pernah di sini. Tadi di 220 ya kalau di ininya. Sedikit dah. Ada low-nya di posisi sini. Tanggal 4. Nah, posisi 7 ada info ya, atau ada dapat kita dapat screening dari AMI Broker tadi. Nah, kita cek ya by stepnya ya. Pertama kita screening ya, screening dulu, nyari emiten yang deket ya, yang deket 52 low-nya. Setelah itu cek chartnya ya. Chartnya nanti teman silakan cek fundamentologinya seperti apa, kita kumpulin datanya dulu ya. Jangan kita nggak langsung entry ya. Dan karena saya punya trading system sendiri, jadi kapan entry kapan exit saya ada. Jadi ini saya nggak buru-buru guys ya, saya orangnya santai. Jadi kalau nggak dapat barang ya tungguin sampai harganya menarik ya saya. Kalau memang udah jalan ya udah. Dan ini tanggal 7 udah naik ya, jadi saya nggak buru-buru, saya nunggu emiten itu turun. Dan di saat itu emang emiten ini mau RI ya, emiten ini mau RI. Setelah itu apa selanjutnya strateginya ya, kita udah dapat emiten. Setelah itu saya cek laporan keuangan. Kenapa ini penting ya, kenapa emiten ini pernah jatuh ya. Ini dari Juli itu sampai saat ini kan udah ada setahunnya Juli kan. Ini Juli sampai peak di 1787 ya tingginya per Juli itu. Dan ini per Juli 2002 ini turun ya sampai ke
213. Nah, kita harus tahu ya problemnya apa nih, kita harus pelajari. Nah, setelah kita dapat barang, kita cari informasi lah, kita jadi intelijen dulu ya. Karena apa ini turunnya? Nah, kita lihat laporan keuangan dulu, karena penting ya, apakah laporan keuangannya rusak, jelek, atau kinerjanya buruk. Nah, kita lihat, kalau kita lihat per Juli ya, ini laporan keuangan terbarunya tuh di Juli, karena ada lagi ini ya, ada lagi di nah ini ya di 31 Agustus. Jadi saya udah beli dan memang waktu itu kan saya dapatnya tanggal 7 Juli ya. Jadi dapatnya emitennya di sini ya. Dapat laporan keuangan di posisi Mei atau kuartal 2-nya ya. Nah, ini atau kuartal 1-nya lah. Di Mei ini laporan keuangan seperti ini. Kalau kita lihat memang ada sesuatu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi asetnya ya nggak ada masalah sih, aset memang turun ya, tapi nggak ada masalah aset. Terus liabilitasnya juga turun. Nah, ini terus ekuitasnya juga masih sama aja, nggak ada perubahan, jadi nggak ada problem yang kritikal sebenarnya. Dan bahkan kalau kita lihat untuk pendapatannya naik ya, walaupun ada sesuatunya, nanti temen cek sendiri aja ya. Nah, jadi ini nggak ada problem berarti di laporan keuangan. Jadi ini oke lah. Jadi emang turunnya emiten ini memang distribusi ya. Jadi turunnya ini memang distribusi dari market maker. Artinya kalau market maker udah distribusi, dia akan buyback kembali ya. Nah, nanti buybacknya market maker tuh lumayan panjang. Nanti ya timelinenya panjang, kita tinggal pinter-pinteran aja. Nah, oke, kita udah dapat saham low-nya, kita udah lihat laporan keuangannya, dan laporan keuangannya nggak ada masalah. Nah, jadi kita ada sinyal kedua nih. Oke, menarik, kita lagi cek lagi ya. Nah, karena waktu itu di emiten ini ada RI. Nah, ini aku lihat prospektusnya ya. Ini tak siapin. Ini ya, karena ada muncul prospektusnya. Nih, nah ini muncul ya. Saya nggak buru-buru entry di sini karena harganya ini ya, harganya tebusnya tuh 300. Jadi untuk saya tidak menarik ya. Jadi saya nggak akan entry dulu sampai harga itu menarik. Nah, lihat di prospektusnya ini kenapa? Nah, di sini tuh ada yang menarik ya. Mungkin teman yang jeli akan mendapat insight ya. Nah, di sini tuh untuk standby bayarnya ini tak gede ini. Ya, sebentar. PT Kiosan Indonesia Tbk dan akan menyerahkan HMTD-nya yang akan menjadi hak kepada Prambanan Investasi Sukses sebanyak 83 334 ya, 34 lembar ya, lembar saham baru. Artinya dengan nilainya sini ya 25 miliar. Nah, dengan ini ya, dengan average-nya ya atau harga tebusnya di 300. Wow, dari sini aku udah mulai nih ya. Prambanan punya barang 25 miliar, average-nya 300. Nah, kita udah data nih. Oh, jadi kalau kita Prambanan tuh mau cuan, jadi harus dinaikin dulu baru dia distribusi. Logikanya seperti itu. Dengan banyak barang sebanyak itu ya, ini ya harus minimal diangkat dulu ya. Mungkin bagger atau 2 kalinya atau 3 kalinya ya. Tapi kemarin saya ini ya targetnya cuma bagger. Jadi ketika dia udah nyampe bagger, saya turunin modal saya ya. Dan saat ini saya masih hold dengan cuan saya yang separuhnya bagger tadi ya. Jadi artinya udah modal saya udah tertarik, itu tinggal modal cuannya. Jadi entah nanti dibawa kemana ya, saya ikut aja. Nah, dari sini kita udah ada base step ya. Pertama screening, pertama cek laporan keuangan, turunnya tuh problemnya apa nih kok sampai turun sampai menyentuh 52 low-nya. Nah, ternyata ini kalau kita lihat laporan keuangannya nggak apa-apa, berarti itu memang murni distribusi dari market maker. Nah, oke, kalau market maker distribusi artinya dia akan buyback kembali. Nah, selanjutnya ini dapat insight kedua
dia punya barang di 300, average-nya 300 dengan jumlahnya segini, terus jumlah nilainya 25 miliar. Dan yang menariknya ini kan PT Prambana Investasi Sukses. Mungkin teman-teman yang pernah bareng di PT Prambanan atau pernah dengar akan tahu ya polanya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat di saham WiFi ya. Nanti cek aja ya. Saya dulu pernah waktu di WiFi tahu emit ini, jadi udah ada rekodnya PT Prambanan seperti apa permainannya ya. Kita tinggal tunggu emiten itu jatuh di bawah ini ya, di harga menariknya atau di bawah harga RI-nya. Nah, oke, ini saya yang kita dapat insight seperti ini. Nah, kita lagi cat-catnya. Oke, waktu ketika ini RI selesai, dia akan turun ya, turun sampai sinyal saya udah mulai beli. Nah, saya entry ya di posisi ini. Posisi ini udah entry. Posisi ini guys ya, entry. Dan saya mengajak teman-teman di Tradman ya. Bahkan saya bikin videonya, cek aja teman ya. Bikin videonya untuk spill sebenarnya ya. Tapi saya nggak bisa ngatakan kemungkinan ini segini, nggak bisa. Cuma udah tak spill situ ya guys ya. Apakah nanti sesuai kenyataan, ternyata sesuai ya. Memang ada dua problem ya, sesuai kenyataan atau tidak sesuai kenyataan. Nah, makanya saya cuma bisa nyepil aja. Nanti temen kalau ada video tinggal cek ya, kalau menarik ya eksekusi, kalau enggak ya abaikan aja. Nah, waktu di sini ini teman-teman saya grup ya, di member Tradman tuh pada ikut semua ya. Cuma kayaknya sampai 40% dia kabur semua karena memang waktu itu dibawa turun ya, akhirnya mereka exit ya, kalau nggak salah di posisi ini ya, posisi ini ya dia exit tuh ya, posisi ini exit, saya masih hold sampai posisi sini saya buang barang ya, antara dua inilah saya buang barang. Nah, jadi itu base stepnya ya guys ya, mungkin nggak berurutan ya videonya, mohon maaf, cuma intinya seperti itu ya. Ini tak kasih ulang, mungkin bisa catat ya. Pertama, kita screening emiten yang mendekati 52 low-nya. Nah, jangan lupa cek ya, dicek di chartnya. Mungkin teman-teman yang suka sinyal atau pakai indikator apa ya, terserah, bisa di-combine dengan indikator favorit teman ya untuk titik entry-nya ataupun titik SL-nya ya, silakan. Mau support and resistance ya silakan. Nah, pokoknya suka-suka teman-teman ya. Tapi ini base rate-nya bisa dicontoh aja yang masternya. Nah, setelah kita dapat emitennya, kita cek laporan keuangan. Emiten tersebut tuh turun karena apa? Kalau dari laporan keuangan baik-baik saja, artinya emiten tersebut turun karena memang distribusi ya, dari market maker mungkin ya. Tadi tak kasih diksi mungkin. Jadi ketika emiten tersebut udah distribusi, artinya market maker tersebut harus ambil barang lagi biar bisa mengendalikan emiten tersebut ya, logikanya seperti itu. Nah, oke, setelah itu kita dapat lagi insight tadi di keterbukaan ada muncul nih, oh ternyata ada CA dengan emiten tersebut. Nah, dan ini udah ada track recordnya ya, untuk PT Prambana Investasi ini saya udah ada track recordnya. Jadi seketika ada paham permainannya. Nah, setelah dapat ya kita tinggal entry ya, entry. Setelah itu tinggal berdoa, semoga menjadi backer, dan alhamdulillah ini menjadi backer. Dan saya ini sering dapat barang seperti ini ya, barang cuan besar ya dari sini, dari nyari emiten low ya. Kita modal analisa, modal sabar, dan banyak berdoa, dan banyak bersyukur. Nah, itu aja. Oke guys ya, sekilas untuk pembahasan ya, atau strategi trading 52 low versi saya ya. Ini versi saya, jadi mungkin di luar beda ya, maklum aja, mungkin kan strategi orang beda-beda. Kalau ada pertanyaan mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun ditanyakan di channel Telegram ya, di channel Telegram grup kita ya. Kalau ada pertanyaan cara beli FL-nya gimana, nanti tak kasih link ya, biar nanti tidak banyak ini mungkin menjawab teman-teman ya. Nanti tak kasih link di deskripsi ya untuk FL screeningnya ini ya. Ini udah lengkap ya. Ya cukup lengkap ya, udah ada hacknya berapa, low-nya berapa, open, close, volume 20, dan ini ada MA-nya, dan ini sebenarnya udah ada rasionya ya, dan ini ada skornya ya. Dan mungkin skor yang tertinggi ini menarik ya.
Nah, lebih seperti itu guys ya. Oke, terima kasih telah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.